Anda sedang mendengarkan Renungan Harian Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Message ini adalah kelanjutan dari message kemarin. Kita sedang membahas tentang bekerjanya kuasa anugerah dalam hidup orang-orang percaya yang memutuskan berpindah untuk membawa mentalitas kegerakan. Yang pertama, kuasa anugerah akan bekerja dalam hidup kita yang mencari dan menangkap isi hati Tuhan. Yang kedua, kuasa anugerah akan bekerja dalam hidup kita yang mengerti dan memahami mandat pelayanan dalam hidup seorang pemimpin kegerakan. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Kasih karunia yang bekerja dalam kehidupan seorang pemimpin kegerakan dapat ditransfer atau diimpartasikan ke dalam kehidupan setiap individu jemaat yang bersedia memberi perhatian lebih dalam menerima dan memahami setiap pesan firman yang disampaikan oleh pemimpin atau bapa rohani tersebut. Ketika jemaat membaca dan mendengar kembali setiap pesan firman maupun prinsip-prinsip ilahi yang diajarkan oleh pemimpin atau bapa rohani, maka kuasa firman dan roh akan memberikan roh hikmat dan wahyu. Dengan demikian, jemaat akan mampu memahami rahasia Kristus serta mengetahui cara mengaplikasikan atau mengimplementasikannya secara akurat dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus melaksanakan agenda kehendak Tuhan dengan tepat. Sekali lagi, kasih karunia anugerah bisa diimpartasikan, seperti yang juga terjadi atas Elisa ketika ia meminta 2 bagian roh dari Elia dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9-10. 2 Raja-Raja 2 ayat 12-15 versi terjemahan baru. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia. Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Elisa dengan seksama terus memperhatikan pergerakan roh dalam hidup Elia. Ketika Elia terangkat, Elisa tetap fokus dan berusaha mencari realita Allah yang sama. Elisa tidak kehilangan perhatian, melainkan terus mendesak dan mengejar realita Allah yang ada dalam kehidupan Elia. Sebagai hasilnya, anugerah berupa 2 bagian roh Elia diimpartasikan ke dalam diri Elisa. Kita harus mampu membaca, perhatikan dengan fokus kehidupan dari seorang pemimpin kegerakan atau bapa rohani, sehingga anugerah, mandat dan pelayanan yang dibawa oleh pemimpin tersebut akan juga diimpartasikan dalam hidup kita. Yang ketiga, kuasa anugerah akan bekerja dalam diri kita yang hidup di dalam ketaatan mutlak kepada Allah, membawa tujuan kekal di dalam Kristus. Lebih lanjut, perhatikan apa yang menjadi catatan pesan Paulus. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan
kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Apa yang diberitakan oleh Paulus tentang rahasia Kristus? Efesus 3 ayat 7-11 versi terjemahan baru. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia itu, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rahasia atau kekayaan Kristus dan maksud abadi, eternal purpose, yang dimaksud oleh Paulus berbicara mengenai ketaatan Kristus kepada Allah Bapa, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat firman berikut. Filipi 2 ayat 5-11 versi terjemahan baru. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi tujuan kekal di dalam Kristus, eternal purpose, adalah tentang ketaatan tanpa syarat atau ketaatan mutlak. Kepada gerejanya rahasia Kristus ini disingkapkan, agar melalui gereja atau jemaat kita dapat menunjukkan prinsip ketaatan akan Tuhan kepada para pemerintah, penguasa angkasa atau iblis. Prinsip ini adalah hal yang tidak mampu dilakukan oleh para pemberontak di sorga, Lucifer dan para malaikat yang jatuh, maupun Adam dan Hawa. Ketaatan mutlak tanpa syarat akan membawa kita kembali berkuasa dan memerintah atas bumi. Hal praktis yang dapat kita lakukan setiap hari adalah terus mencari Tuhan di dalam hadirat-Nya, serta menantikan instruksi demi instruksi yang Dia berikan. Setelah itu lakukan apa yang Tuhan instruksikan dengan penuh ketaatan, langkah demi langkah hingga mencapai ketaatan yang mutlak. Inilah kunci yang akan menjaga kita tetap terhubung dengan rencana dan tujuan kekal Allah di dalam Kristus Yesus yang telah dimuliakan. Gereja akan bangkit dengan penuh kuasa untuk memerintah bersama Kristus di bumi, memulihkan segala sesuatu dan menggembalakan bangsa-bangsa dengan otoritas kerajaan Allah. Amin.